sairi salam nanjo sambah, salam lalu sambah kembali. Rajo alam di Minangkabau, pamuncak di Lima Puluh. Iyo carano urang namukan. Pihak carano nan mendatang saring barisi kalam kalam. Ialah Syria sarang topina. Buruang sinura, buruang sinuri, manari-nari di ate pamata. Syria gala pinang menari, bancaya ale nalah datang. Mudiakan sawah dialai, diiakan sawah keturuku. Banyak banget Syria di balai, sado ikut dalam jalan. Tanam Syria, tanam lapinang, tanam karakok di halaman. Carialah Syria, gatok lapinang, gilianglah rokok kapaminan. Ayam putih tabang melali, di lurah mangkong batalu di rumpun suri. Carialah Syria, pinang kami, mbak pitantah mangko di singko, mbak ibarat mangko di cari, sampahnya bali banjinju.
Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang Wisuda Angkatan 22 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berikan tepukan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang nomor 025-SK-5-Romawi-2023 tentang wisudawan-wisudawati program studi sarjana farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang wisuda 22 tahun akademik 2022-2023. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan telah menyelesaikan studinya dengan baik dan dinyatakan lulus sebagai sarjana farmasi pada wisuda 22 tahun akademik 2022-2023. 1997, putri dari Bapak Ismail dan Ibu Sestri Yeti, asal sekolah SMA Al-Istiqomah Simpang 4, predikat lulus, sangat memuaskan. Ziana Fiska Sari, 1801-029, lahir di Sungai Peluh 15 Desember 2000, putri dari Bapak Dika Harimuno dan Ibu Sisra Elvianti, asal sekolah SMA 13 Kerinci, predikat lulus, sangat memuaskan. Hana Fauzia Inada, 1801-066, lahir di Ujung Jalan 28 Februari 2000, putri dari Bapak Imnadi Nafis dan Ibu Yeti Hendra, asal sekolah SMA Negeri 1 Solo Selatan, predikat lulus, sangat memuaskan. Ria Octavia, 170118, lahir di Sungai Rengas 18 Oktober 1999, putri dari Bapak Warini dan Ibu Henry Kayati, asal sekolah SMA Nurul
kelas boarding school. Predikat lulus memuaskan. Delviani 180103, lahir di Duri 4 Juli 2000, putri dari Bapak Supriyanto dan Ibu Reni Eliza, asal sekolah SMK Farmasi Yayasan Imam Bonjol Bukit Tinggi. Predikat lulus sangat memuaskan. Sofia Rosa 17010557, lahir di Dumai 10 September 1999, putri dari Bapak Sawirman dan Ibu Nur Hayati, asal sekolah SMKS Kesehatan Mandiri Lubuk Alu. Predikat lulus memuaskan. Laurentin Reni Anggraini 180170, lahir di Bangun Rejo 1 Maret 2000, putri dari Bapak Lukas Sumini dan Ibu Rosita Mukini, asal sekolah SMA Katolik Saverius Padang. Predikat lulus sangat memuaskan. Mercy Febri Suryani 1801-153, lahir di Abai 13 Februari 2001, putri dari Bapak Ibrahim dan Ibu Budiman, asal sekolah SMA Negeri 7 Solok Selatan. Predikat lulus memuaskan. Melani Siskawati Putri 1801-107, lahir di Padang 23 Maret 2001, putri dari Bapak almarhum Kusli dan Ibu Ermawati, asal sekolah SMK Kesehatan Dharma Bakti Nusantara Padang. Predikat lulus memuaskan. Cia Besi Berita 1801-104, lahir di Kerinci 18 November 2000, putri dari Bapak Afriyadi dan Ibu Martini, asal sekolah SMA Negeri 1 Sungai Peluh. Predikat lulus sangat memuaskan. Suci Ramadhani 1601-138, lahir di Binjai 5 Januari 1998, putri dari Bapak Senda Ramadhani dan Ibu Emis Nida, asal sekolah SMA Negeri 1 Tembilan Hulu. Predikat lulus cukup memuaskan. Ira Melvindawati 1801-111, lahir di Teluk Kayu Putih 28 Mei 2000, putri dari Bapak Andi Mandi dan Ibu Mei Eva Susanti, asal sekolah SMK Fania Salsabila Kota Jambi. Predikat lulus sangat memuaskan. Rahmawati Yutani 1801-085, lahir di Painan 11 Oktober 1999, putri dari Bapak Darbius dan Ibu Hermawati SPD, asal sekolah SMA Negeri 2 Painan. Predikat lulus sangat memuaskan. Delia Putri 1801-184, lahir di Pakandabaang 24 April 2000, putri dari Bapak Edi Hartanto dan Ibu Retni
asal sekolah SMA Negeri 1 Solok Selatan. Predikat lulus, sangat memuaskan. Jessica Rowley, 1801-075, lahir di Pekanbaru, 19 Januari 2000, putri dari Bapak Jaminar Manulang dan Ibu Timor Situmorang. Asal sekolah SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru. Predikat lulus, memuaskan. Fadila Niki Murjana, 20.01.2006, lahir di Karanganyar, 3 Februari 1999, putri dari Bapak Sujatmiko dan Ibu Sunarti. Asal sekolah Poltekkes Kemenkes Palembang. Predikat lulus, sangat memuaskan. Rahmawati, 16.01.041, lahir di Sungai Bela, 6 Desember 1997, putri dari Bapak Sarkawi dan Ibu Rosmawati. Asal sekolah SMK Dr. Indra Anam Indragiri College. Predikat lulus, cukup memuaskan. Buku Putri Lestari, 19.01.3030, lahir di Nibu, 3 Mei 2000, putri dari Bapak Supriyadi S dan Ibu Sumiati SPD. Asal sekolah SMA Negeri 4 Kota Lumbung Linggau. Predikat lulus, memuaskan. Felicia Kelvina, 18.01.079, lahir di Sungai Peru, 2 Maret 2000, putri dari Bapak Herman Caniago dan Ibu Agustina. Asal sekolah SMA Negeri 2 Kota Sungai Pedu. Predikat lulus, memuaskan. Elsa Mahraini, 18.01.061, lahir di Bangkinang, 17 Maret 1999, putri dari Bapak Jasman dan Ibu Fitri Anida. Asal sekolah SMK Kesehatan Bema Nusantara Bukit Tinggi. Predikat lulus, sangat memuaskan. Nurmania, 20.01.2014, lahir di Palembang, 2 Mei 1999, putri dari Bapak Zainuddin dan Ibu Nurpiandi. Asal sekolah D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang. Predikat lulus, sangat memuaskan. Irza Aditya, 18.01.041, lahir di Sintingan, 27 Juli 2000, putri dari Bapak almarhum Irlansyah dan Ibu NS Haja Sumiati SK. Asal sekolah SMA 1 Tanah Putih Lokani Hilir Riau. Predikat lulus, sangat memuaskan. Cantika Rora Putri, 18.01.072, lahir di Padang, 14 Juli 2001, putri dari Bapak MPD dan Ibu Apoteker Rosin Enfang. Asal sekolah SMA Negeri 12 Padang. Predikat lulus, sangat memuaskan. Hering Telang Banyuang, 16.01.018, lahir di Padang, 25 April 1997, putri dari Bapak Fae Buadoro Telang Banyuang dan Ibu Erliana Sirintoite. Asal sekolah PKBM Alito. Predikat lulus,
2005, lahir di Bukit Jaya, 10 November 1998, putri dari Bapak Hartoyo dan Ibu Yuri Yahwati SPD. Asal sekolah D3 Farmasi Poltekkes Bakti Mulia Sukaharjo. Predikat lulus, sangat memuaskan. Fatmawati 20.01.2007, lahir di Musi Banyuwangi, 8 Februari 1999, putri dari Bapak Sunaryo dan Ibu Saria, asal sekolah Poltekkes Kemenkes Palembang. Predikat lulus, sangat memuaskan. Kolbi Rahman 18.01.023, lahir di Bidar Alam, 1 Januari 2000, putra dari Bapak Ali Rahman Yendra dan Ibu Lasmawati, asal sekolah SMA Negeri 2 Solok Selatan. Predikat lulus, memuaskan. Rampi Anissa Hartasyangrani 20.01.2018, lahir di Medan, 21 Desember 1999, putri dari Bapak Iskandar dan Ibu Eva Nihaya SPD, asal sekolah D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang. Predikat lulus, sangat memuaskan. Deliana Ningsih 20.01.2004, lahir di Jakarta, 20 April 1988, putri dari Bapak Sayuti dan Ibu Rostina, asal sekolah D3 Farmasi Akbar Wirwana Bukit Tinggi. Predikat lulus, sangat memuaskan. Tria Yulinda 20.01.2020, lahir di Sidakersa, 3 Juli 2000, putri dari Bapak Ahmad Effendi dan Ibu Nuraida SPD, asal sekolah D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang. Predikat lulus, sangat memuaskan. Fauzan Akbar Muzaki 20.01.2008, lahir di Abepura, 2 November 1998, putra dari Bapak almarhum Hasan Pangingotan dan Ibu Yeti Supriyati, asal sekolah D3 Poltekkes Kemenkes Palembang. Predikat lulus, sangat memuaskan. Novda Melati Kurnia 20.01.2013, lahir di Bandar Agung, 28 November 1998, putri dari Bapak Khairul Amri dan Ibu Hartati, asal sekolah D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang. Predikat lulus, sangat memuaskan. Dica Evelzita 18.01.183, lahir di Tapang, 3 Maret 2000, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Elva Udi, asal sekolah SMA Negeri 1 Basa Apek Balai Tapang. Predikat lulus, sangat memuaskan. Mary Susanti 19.01.3038, lahir di Kepala Hilang, 8 Agustus 1999, putri dari Bapak Arman dan Ibu Samsimar, asal sekolah SMA 1 2x11 Enak Lingkung. Predikat
Messi Firsalita 1801-055, lahir di Batam 24 November 2000, putri dari Bapak Zainal dan Ibu Lilik Perawati, asal sekolah SMA Negeri 1 Basa Apik Balai Tapan, predikat lulus, sangat memuaskan. Putri Yulia Alen Mazda 1801-191, lahir di Tangerang 20 Juli 2000, putri dari Bapak Kafrial dan Ibu Leni Sendawati, asal sekolah SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, predikat lulus, sangat memuaskan. Cynthia Antini Rinaldi 1801-048, lahir di Pekanbaru 20 Desember 2000, putri dari Bapak MS Asrul Rinaldi S. Tek dan Ibu Jumia, asal sekolah SMA Swasta Excellent Nurul Ikhlas, predikat lulus, sangat memuaskan. Elsa Tiara Andani 1901-3014, lahir di Sungai Balai 10 Juni 2000, putri dari Bapak Insinyur Detra Amar dan Ibu Emi Asma, asal sekolah SMA IT Darul Hikmah, predikat lulus, sangat memuaskan. Dinda Dwi Aprilia 1801-197, lahir di Muara Bungo 29 April 2000, putri dari Bapak Rizal Arianto dan Ibu Desi Fitriani, asal sekolah SMA Negeri 1 Muara Bungo, predikat lulus, memuaskan. Krislaini Anur 1801-109, lahir di Terata 23 Februari 2000, putri dari Bapak Anwar Ujang SPD dan Ibu Murniati, asal sekolah SMA Negeri 1 Sitingi Hilir, predikat lulus, sangat memuaskan. Uji Rahmanita 1801-063, lahir di Sungai Peru 19 Januari 2000, putri dari Bapak Rahman Ilham dan Ibu Emma Juwita, asal sekolah SMA Negeri 2 Sungai Peru, predikat lulus, memuaskan. Luciana Alfionida 1801-165, lahir di Medan Jaya 3 Juni 1999, putri dari Bapak Ali Zahar dan Ibu Yeni Novia, asal sekolah SMA 2 Buko, predikat lulus, memuaskan. Kurnia Ardila 1601-026, lahir di Muara Bungo 14 Januari 1997, putri dari Bapak Dr. Andes Haji Akosif Ar dan Ibu Hajjah Suryani Esos RKP, asal sekolah SMA Negeri 1 Muara Bungo, predikat lulus, cukup memuaskan. Widya Adi Putri 1801-076, lahir di Bandar Lampung 29 Agustus 2000, putri dari Bapak Adi Ismanto dan Ibu Dewi Indra, asal sekolah SMA Negeri 12 Bandar Lampung, predikat lulus, memuaskan. Nazifah Ratno Aini 1801-102, lahir di Punai Meritu
dari Bapak Emriza Pane dan Ibu Lili Darmaini, asal sekolah SMA Negeri 8 Merangi, predikat lulus memuaskan. Edi Hakime Monica 180181, lahir di Padang 18 Juli 2000, putri dari Bapak Khairil dan Ibu Madiana, asal sekolah SMA Pertiwi 1 Padang, predikat lulus memuaskan. Aisyah Refendi 19013039, lahir di Indrapura 10 Juli 2000, putri dari Bapak Darli dan Ibu Asmanti, asal sekolah SMA Negeri 1 Pancung Soal, predikat lulus memuaskan. Pradiri Yulanda 18010133, lahir di Padang 23 Juli 1999, putri dari Bapak Suwarto dan Ibu Ernawati, asal sekolah SMA Negeri 4 Padang, predikat lulus memuaskan. Mike Julianti 20012012, lahir di Tanjung Beringin 6 Juli 1999, putri dari Bapak Arif Armanto Almanur dan Ibu Rodiana, asal sekolah K3 Poltekkes Palembang, predikat lulus sangat memuaskan. Siti Fauzia 180103, lahir di Muara Kakung 4 September 1999, putri dari Bapak Zulfikar dan Ibu Mariulis, asal sekolah SMA Negeri 10 Sijunjung, predikat lulus memuaskan. Vini Mevani 18012006, lahir di Sungai Koru 14 Agustus 2000, putri dari Bapak Imron Eva SH dan Ibu Ernianti SPD, asal sekolah SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi, predikat lulus memuaskan. Bambang Tasman 18011127, lahir di Solo 2 Oktober 1999, putra dari Bapak Tasman dan Ibu Madiana, asal sekolah SMK Farmasi YIB Bukit Tinggi, predikat lulus memuaskan. Zardi Febri Ali Musa 18011888, lahir di Padang 26 Februari 1999, putra dari Bapak Ali Musa dan Ibu Zahir Abdul Khair SH, asal sekolah SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, predikat lulus memuaskan. Nurul Kamila 20012015, lahir di Palembang 25 Agustus 1999, putri dari Bapak Firmansyah dan Ibu Madiati, asal sekolah K3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Palembang, predikat lulus sangat memuaskan. Eci Novridian 19013034, lahir di Teratai 21 November 2001, putri dari Bapak Saiful SP dan Ibu Erpeti Helian SPD, asal sekolah SMA Negeri 6 Batanghari, predikat lulus memuaskan. Rima
1801-002, lahir di Lubuk Bau 20 Januari 2000, putri dari Bapak Chandra Henry dan Ibu Yenti Lisma, asal sekolah SMA Negeri 7 Kerinci, predikat lulus, memuaskan. Rizka 16-01-127, lahir di Tanti 21 November 1995, putri dari Bapak Asari dan Ibu Nursia SPDI, asal sekolah SMA 1 Panti, predikat lulus, cukup memuaskan. Sherly Rahmayani Yusra 17-01-094, lahir di Pariaman 23 Desember 1999, putri dari Bapak almarhum Razali dan Ibu Yusfaulina Rita, asal sekolah SMK Plus BNN Pariaman, predikat lulus, cukup memuaskan. Hunafa Adina Rais 18-01-095, lahir di Simawang 2 Juni 1999, putri dari Bapak Amperais dan Ibu Rosman Larjana, asal sekolah SMK Sempadan, predikat lulus, sangat memuaskan. Dinda Sasa Titania 18-01-149, lahir di Payakumbuh 16 Oktober 1999, putri dari Bapak Nufrizal dan Ibu Ade Surya Maliani, asal sekolah SMK Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi, predikat lulus, sangat memuaskan. Amelia Fitriani 18-01-050, lahir di Pakandangan 6 Agustus 99, putri dari Bapak Sapri, Ibu Nurhamani, asal sekolah SMK KS Kesehatan Mandiri Lubuk Anu, predikat lulus, memuaskan. Sherly Putriani 18-01-136, lahir di Muara Bungo 24 Januari 2000, putri dari Bapak Sepriani dan Ibu Martis Triani AMK, asal sekolah SMA Negeri 1 Muara Bungo, predikat lulus, memuaskan. Nurul Hidayanti 18-01-038, lahir di Padang Aro 5 Juli 2000, putri dari Bapak Sahrul Abdal dan Ibu Adita Yenti, asal sekolah SMA Negeri 3 Solo Selatan, predikat lulus, memuaskan. Mei Shiva Pratiwi 18-01-173, lahir di Sungai Lansek 5 Mei 2000, putri dari Bapak Ahmad Shah Esos dan Ibu Sydney Elira, asal sekolah SMKS Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi, predikat lulus, memuaskan. Miftahul Aulia Tanjung 20-01-2022, lahir di Medan 6 April 1999, putri dari Bapak Masril dan Ibu Dermawati, asal sekolah D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan, predikat lulus, sangat memuaskan.
Tika Wulandari, Gopomos 01262, lahir di Talang Mulia 6 Juli 2000, putri dari Bapak Saryono dan Ibu Sepri Bella Yusnita, asal sekolah SMA Bagus Salam Pekanbaru, predikat lulus memuaskan. Ilmanul Husna 19013011, lahir di Pariaman 26 September 1997, putri dari Bapak Ektu Ilham dan Ibu almarhumah Cuk Intang dan Magda Deli SAG, asal sekolah EKKMI Dinia Putri Padang Panjang, predikat lulus sangat memuaskan. Tiara Mawada 19011113, lahir di Bukit Tinggi 16 Juni 2001, putri dari Bapak Agusman dan Ibu Yusna Devita, asal sekolah MA Khairul Ummah, predikat lulus sangat memuaskan. Mai Vanessa Putih Saprila 1801208, lahir di Padang 1 April 2000, putri dari Bapak Mas Rinal dan Ibu Yulza Erita, asal sekolah SMK Carakan Nusantara, predikat lulus sangat memuaskan. Fitri Widya Lestari 20012009, lahir di Haboko 22 Januari 1999, putri dari Bapak almarhum Idam Khalid dan Ibu Mardiana SPD, asal sekolah K3 Poltekkes Kemenkes Medan, predikat lulus sangat memuaskan. Irma Yani 17011133, lahir di Penghidupan 10 September 1999, putri dari Bapak Selamat dan Ibu Yusmana, asal sekolah SMK Umum Al-Quran Pekanbaru, predikat lulus memuaskan. Maya 19011133, lahir di Timbul 6 Mei 1999, putri dari Bapak Asril almarhum dan Ibu Asnida, asal sekolah SMK SMPI Padang, predikat lulus sangat memuaskan. Tiara Zalianti 1801016, lahir di Kampung Baru 31 Mei 2000, putri dari Bapak Zauri dan Ibu Riani, asal sekolah SMA Taruna Sumatera Barat, predikat lulus cukup memuaskan. Mia Gusini 20012011, lahir di Bengkulu 6 Agustus 1998, putri dari Bapak Haji Sultani dan Ibu Hajah Ramaina, asal sekolah D3 Akademi Farmasi Al-Fatah Bengkulu, predikat lulus sangat memuaskan. Dewa Puspita Sari 1801177, lahir di Sungai Cangkang 24 Desember 1999, putri dari Bapak Mulkisman dan Ibu Edawati, asal sekolah SMK Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi, predikat lulus cukup memuaskan.
Ulfa Esa Fania 1801-1969, lahir di Sari 10 September 1999, putri dari Bapak Herman almarhum dan Ibu Julianis, asal sekolah SMA Negeri 1 Sudirman, predikat lulus memuaskan. Yolanda Dwi Alhadi 1801-1946, lahir di Padang 10 Juni 2000, putri dari Bapak Al-Ikhlas dan Ibu Sukadewi, asal sekolah SMA Negeri 1 Painan, predikat lulus memuaskan. Reda Purnama Putri 1801-090, lahir di Padang 13 Oktober 1999, putri dari Bapak Afrizal dan Ibu Madianis, asal sekolah SMK Kesehatan Dharma Bakti Nusantara Padang, predikat lulus memuaskan. Janji wisudawan wisudawati. Janji wisudawan wisudawati. Kami wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Kami wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Berjanji. 1. Menjunjung tinggi norma-norma ilmu pengetahuan. Menjunjung tinggi norma-norma ilmu pengetahuan. Dalam lapangan dan keahlian. Dalam lapangan dan keahlian. Kami masing-masing. Kami masing-masing. 2. Selalu menjaga nama baik. Selalu menjaga nama baik. Klub sarjana. Klub sarjana. Dan alma mater. Dan alma mater. 3. Bersikap dan bertindak. Bersikap dan bertindak. Serta taat kepada negara dan tanah air. Serta taat kepada negara dan tanah air. 4. Menyumbangkan tenaga dan pikiran. Menyumbangkan tenaga dan pikiran. Serta kemampuan kami. Serta kemampuan kami. Demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia. Demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
sebagai awal permulaan kata sifat kepentingan pendahuluan. Salam untuk kepada kita semua akan ganti berjabatan. Bukan malam sembarang malam bersarang menurun pandang. Salam bukan sembarang salam, inilah salam orang iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala RLD di wilayah 10, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Anton STMM. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Ilmu Kesehatan YP3 Padang Bapak Haji Arman Yakub SH. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Sekolah Tinggi Farmasi di lingkungan RLD di wilayah 10. Yang kami hormati anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Staf Pengajar dan Tenaga Kependidikan Sipam Padang. Yang kami hormati para orang tua, wisudawan dan wisudawati. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Sipam Padang. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua-ketua lembaga kemahasiswaan Sipam Padang. Yang kami banggakan para wisudawan dan wisudawati yang sebentar lagi akan kami lepas ke dalam pergaulan masyarakat dan bangsa pasar kerja. Hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua dalam rangka memuliakan undangan kami. Semoga ini bisa amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan utama sekali sepantasnya kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan karunia-Nya. Kita semua pada pagi ini dapat berkumpul di ruangan yang megah ini untuk menghadiri upacara yang sangat bersejarah bagi keluarga besar Sipam Padang dalam rangka sidang senat terbuka pada upacara wisuda G22. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan untuk baginda Muhammad Rasulullah SAW yang melalui ajarannya selalu muncul pribadi-pribadi intelektual dan beriman yang motor gerak pembangunan bangsa dan umat manusia dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk pengikutnya yang boleh syafaat. Amin. Ya Allah. Pada tahun ini tepatnya tanggal 26 Juli, insya Allah Sipam Padang akan menginjak usia ke-18 tahun. Suatu usia remaja yang sedang gagah-gagahnya, yang sedang cantik-cantiknya, dan akan memasuki usia yang lebih matang. Seperti diketahui, Sipam Padang ini didirikan berdasarkan prakasa 4 orang pendiri, yaitu Bapak Maswani Yusuf SH almarhum, Profesor Dr. Hadisul Rifani almarhum, Bapak Arman Yakub SH, dan kami sendiri. 2 orang pendiri telah dipanggil yang Maha Kuasa. Semoga beliau-beliau ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada tempat orang-orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Tujuan pendirian institusi ini tentunya dalam rangka mencerdaskan generasi penerus dan memajukan kesejahteraan dan kemakmuran negara dan bangsa tercinta ini. Sejak pendiriannya sebagai suatu institusi pendidikan, Sipam Padang telah mengalami perkembangan kemajuan yang boleh dikatakan akselerasi yang sangat cepat dan tidak punya kampus sendiri yang menyewa pada kampus lain, sampai sekarang telah punya kampus sendiri dengan gedung yang mewah dan sarana prasarana lainnya yang sudah memenuhi standar Bank Indonesia. Dalam perkembangan kampus ini,
genap aktivitas akademika Istifam Padang sadar betul bahwa kualitas pendidikan merupakan kunci dan kemajuan suatu bangsa. Karena kami selalu berusaha meningkatkan mutu proses belajar mengajar di kampus ini. Pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama pribadi maupun sivitas akademika Istifam Padang dengan bangga dan bahagia ini kembali mempersembahkan wisudawan dan wisudawati sebanyak 80 orang yang telah berhasil menyelesaikan studinya Istifam ini. Dengan demikian, Istifam Padang sampai saat ini alumni telah berjumlah 1.433 orang. Alhamdulillah, para alumni telah menyebar di seluruh tanah air dalam rangka pengabdian dan tanggung jawabnya kepada NKRI. Hadirin yang kami hormati, hari ini kami kira adalah momen yang tepat bagi Istifam Padang untuk merefleksi kembali apa yang sudah dikerjakan dan apa yang perlu dibenahi. Pada saat ini dapat kami laporkan bahwa jumlah mahasiswa Istifam Padang berjumlah 1.041 orang mahasiswa program S1 Farmasi dan mahasiswa program studi pendidikan profesi apoteker sebanyak 62 orang. Di mana mahasiswa tersebut asal dari berbagai daerah, tidak saja dari Provinsi Sumatera Barat sendiri, tapi juga berasal dari provinsi tetangga Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau Kepulauan Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Kalimantan dan juga Pulau Jawa, bahkan dari negara tetangga Malaysia. Kami sadar bahwa kualitas lulusan atau output suatu perguruan tinggi masih saja ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kualitas mahasiswa awal, raw material, kualitas dosen, fasilitas pendidikan, kurikulum dan metode yang ditawarkan, tradisi dan kebiasaan menjabat martabat dalam hubungan masyarakat akademik. Sedangkan ciri-ciri suatu kampus yang berkualitas antara lain adalah pertama, akreditasi kampus. Akreditasi kampus yang baik merupakan suatu tolok ukur dari suatu lembaga pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena lapangan kerja akan selalu memprioritaskan untuk menerima lulusan mahasiswa dari kampus yang terakreditasi baik. Alhamdulillah, Istifam Padang telah terakreditasi B dengan nilai 333, suatu nilai yang mendekati akreditasi A unggul 300. Fasilitas yang kedua adalah fasilitas dan sarana dan prasarana. Dengan fasilitas yang lengkap dan berkualitas seperti ruang kuliah yang nyaman dan asri, peralatan laboratorium yang lengkap, tenaga pengajar dan dosen yang berkualitas akan menyebabkan proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan sempurna tanpa ada kendala, akan menyebabkan mahasiswa lebih terampil, kreatif dan cerdas. Dalam ini dapat kami laporkan bahwa Istifam Padang juga telah mempunyai sarana dan prasarana lengkap. Pada saat ini Istifam Padang mempunyai laboratorium dengan peralatan yang canggih, lengkap dan jauh melebihi persyaratan standar minimal laboratorium yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTI). Kami yakin peralatan laboratorium Istifam Padang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan peralatan laboratorium farmasi swasta lainnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga adalah kurikulum yang ditawarkan. Kurikulum merupakan ukuran yang penting dari kualitas kampus. Kurikulum yang baik akan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dibutuhkan. Kurikulum yang ditawarkan haruslah berorientasi pada pangsa pasar kerja. Kurikulum yang mampu membentuk hard skill dan soft skill mahasiswa sehingga akan memudahkan para lulusan segera dapat lapangan kerja. Salah satu program Istifam Padang sudah memperkenalkan dunia kerja pada mahasiswa sejak semester 7 dengan melaksanakan praktek kerja di berbagai wahana tempat praktek farmasian seperti di apotek, puskesmas dan
sakit. Program inilah yang dimakan Yeri Kosu dalam ini sifat boleh dikatakan pionir dari wilayahnya Indonesia. Keempat, tingkat penerimaan pekerja lulusan semakin berkualitas, suatu kampus akan semakin mudah pula para alumni mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan research study atau survei alumni Stifam telah bekerja di berbagai bidang pekerjaan seperti angkatan laut, rumah sakit, sebagai dosen, apotek, puskesmas, badan POM, dan sebagainya. Pada tahun ini, tahun akademik 2022-2023, Stifam Padang telah menerima mahasiswa baru sebanyak 264 orang dari hasil seleksi calon mahasiswa sebanyak 1.250 orang. Berdasarkan fakta tersebut, Stifam Padang catat sebagai perguruan tinggi swasta dengan peminat tinggi karena Stifam selalu menawarkan pendidikan yang kompetitif dan mampu mengikuti perkembangan sains dan teknologi. Itu kepada Bapak dan Ibu yang telah mempercayai Stifam Padang dengan menggerakkan anaknya untuk didik, kami atas nama pimpinan mengucapkan banyak terima kasih. Hadirin yang kami hormati, staf pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang semuanya telah berpendidikan S2. Pada saat ini Stifam Padang melalui yayasan memberikan beasiswa 9 orang staf pengajar untuk pendidikan lanjut strata 3 program dokter, 1 di Malaysia dan 1 lagi di Bintan, Inggris. Alhamdulillah ini telah selesai 2 orang staf pengajar dengan studi program dokter dan insya Allah akan selesai 3 orang lagi. Dengan demikian akan ada dosen dengan kualitas dokter sebanyak 8 orang. Karena sekarang Stifam Padang telah memiliki dokter sebanyak 4 orang. Insya Allah Stifam akan memasukkan prodi baru yaitu prodi S2 farmasi. Pada saat ini Stifam Padang telah selesai membangun gedung 3 lantai khusus untuk digunakan oleh profesi apoteker. Pada gedung ini ada ruangan computer-based facility dengan fasilitas sekitar 75 komputer, 10 ruangan objective structure, clinical examination, posting, dan fasilitas lainnya untuk menunjang program studi apoteker. Mulai Agustus tahun 2022, Stifam telah menerima mahasiswa prodi apoteker angkatan 1. Yayasan ini sedang melaksanakan praktek kerja profesi di berbagai wahana kesehatan dan industri farmasi. Insya Allah akan diadakan ujian akhir bulan Juli 2023. Mengenai perpustakaan dari tahun ke tahun berkembang dengan baik. Yayasan ini jumlah literatur yang menunjang proses belajar mengajar telah lebih dari 5.000 judul dengan capai 2 tentang lulusan terbaik program studi sarjana farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang wisuda 22 tahun akademik 2022-2023. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang membaca hasil evaluasi program studi sarjana farmasi tentang lulusan yang akan dilantik pada upacara wisuda 22 tahun akademik 2022-2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah menyelesaikan studinya dengan baik dan dinyatakan lulus dengan predikat terbaik sebagai sarjana farmasi. Kedua, sebagai tanda penghargaan kami berikan piagam lulusan sarjana farmasi terbaik. Ketiga, surat keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padang pada tanggal 8 Mei 2023. Ketua Stifam Padang Profesor Dr. Dahlan Apoteker Haji Ausahari. Lampiran surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang nomor 02
SK/5 tanggal 8 Mei 2023 tentang lulusan terbaik program studi sarjana farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang wisuda 22 tahun akademik 2022-2023. Nama-nama lulusan terbaik program studi sarjana farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang adalah sebagai berikut. Terbaik ketiga, Tiara Mawaddah. Nomor induk mahasiswa 19011113, IPK 3,32, predikat lulus sangat memuaskan. Terbaik kedua, Kunafa Adina Rais. Nomor induk mahasiswa 1801095, IPK 3,33, predikat lulus sangat memuaskan. Terbaik 1, Maya. Nomor induk mahasiswa 19011133 dengan IPK 3,36, predikat lulus sangat memuaskan. Lulusan ini telah menyelesaikan studinya dengan baik serta aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan dinyatakan sebagai bintang aktivis kampus. Kedua, sebagai tanda penghargaan kami berikan piagam bintang aktivis kampus. Ketiga, surat keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Penyerahan piagam oleh Ketua Stifam Padang kepada bintang aktivis kampus. Kepada Bapak Ketua, disilakan. Bintang aktivis kampus Maya 19011133, lahir di Timbuluan tanggal 6 Mei 1999, anak dari Bapak Asril almarhum dan Ibu Asmita. Bintang aktivis kampus Fadila Niki Nurjana 2001206, lahir di Karanganyar tanggal 3 Februari 1999, anak dari Bapak Sujatmiko dan Ibu Sunarti. Berikan tepukan yang meriah. Foto bersama terlebih dahulu sama Bapak Ketua. Lihat kamera Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sedikit bercerita mengenai perjalanan saya, Pak. Jadi saya bukan mahasiswa yang berasal asli dari Sumatera Barat, tidak pula mempunyai garis keturunan Minang. Hanya saja sejak lulus SD, ingin sekali rasanya saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu boarding school yang ada di Sumatera Barat.
Hanya saja saat itu saya masih terlalu kecil untuk merantau seorang diri ke kota orang. Lanjut ketika SMA, saking excited dan penasarannya saya dengan Sumatera Barat, beberapa kali saya mengajukan ke pihak sekolah untuk melakukan studi tour saja ke Sumatera Barat. Tapi lagi-lagi belum terlaksana, belum bisa terwujud untuk saya menginjakkan kaki ke Istiqomah Padang. Saya pun melanjutkan pendidikan saya ke jenjang D3 Farmasi di salah satu kampus di Palembang. Saya lulus dan alhamdulillah ada rezeki untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana. Dari sekian banyak list kampus yang bisa kami tuju saat itu, dari sekian banyak pertimbangan, akhirnya saya yakin untuk melanjutkan kuliah saya di Istiqomah Padang. Dan alhamdulillah, mungkin ini adalah jalan Allah untuk saya menapakkan kaki pertama kali ke tempat yang saya idam-idamkan sejak lama. Satu hal yang saya yakini, jika Allah belum mengabulkan doa kita dalam waktu yang cepat, maka Allah akan mengabulkan doa kita dalam waktu yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan dengan jalan cerita yang telah dirangkai dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Istiqomah Padang adalah rumah kedua bagi kami, tempat yang sejak awal kami yakini akan menjadi tempat terbaik untuk setiap proses yang akan kami lalui. Berangkat dari berbagai perbedaan, berbagai keadaan, berbagai kekuatan niat dan tujuan, masih terlihat jelas dalam benak saya saat pertama kali melangkahkan kaki keluar dari rumah, keluar dari zona nyaman, keluar dari tempat yang menurut kami paling aman. Memutuskan hidup jauh dari orang tua membuat kami banyak belajar, terutama tentang hidup mandiri dan menahan rasa rindu. Rasanya beberapa kali ingin menyerah dan mundur saja. Tapi saya selalu teringat pesan kedua orang tua saya, Mbak, belajarlah bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu pilih. Orang tua hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Selebihnya, Mbak yang menjalani. Yang terpenting, jangan tinggalkan sholat. Kalimat itu menjadi penguat di setiap saya berada di titik terendah perjalanan proses kehidupan saya. Hadirin yang berbahagia, setiap dari kita memiliki pengalaman dan prestasi unik selama di bangku perkuliahan. Ketidakpercayaan diri di awal perkuliahan membuat saya takut untuk menyongsong hari esok. Masih teringat jelas saat pertama kali melangkahkan kaki di Istiqomah Padang, seorang lulusan D3 Farmasi harus ikut kembali bergabung bersama adik-adik mahasiswa baru, beradaptasi dengan suasana dan kebiasaan baru, mengenal kembali lingkungan baru. Saat itu, saya memutuskan untuk menjadi mahasiswa yang pasif saja. Tapi saya memiliki teman-teman yang sangat suportif dan luar biasa hebatnya, yang saling mengajak untuk menjadi seseorang yang lebih bermanfaat lagi. Ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kampus, belajar menjadi asisten dosen, ikut berbagai kepanitiaan dan perlombaan. Saya masih sangat ingat jelas lomba pertama saya saat itu adalah di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Isma Farsi yang terselenggara di Kota Jambi, dan dengan bangganya piala juara umum berhasil kami bawa ke Istiqomah Padang ini. Hal ini mohon diperhatikan dan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Stifam dan dari Ketua Yayasan bahwa Stifam concern untuk memberikan beasiswa baik untuk S3 baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Tadi ada salah satu dosen kita yang pergi ke Inggris juga. Nah, ini kan cukup jauh, bayarnya cukup besar. Ya, Stifam sangat concern untuk pendidikan para pendidik. Yang kedua adalah jabatan fungsional rektor, kepala dan guru besar atau profesor. Perlu kami sampaikan per 1 Januari 2023 kemarin pengajuan atau penginputan pengajuan rektor kepala dan guru besar sudah bisa dilaksanakan di perguruan tinggi dengan kami berikan akun turunannya nanti. Jadi nanti silakanlah Bapak Ibu dari perguruan tinggi dan tunjuk nanti operatornya, kami berikan akunnya, kami berikan username dan passwordnya, dan mohon passwordnya tidak ganti. Ya, jadi itu Bapak Ibu dengan memberikan alur yang mudah, yang sangat mudah ini, yang selama ini dilakukan di RWT Bapak Ibu, sekarang kita turunkan kepada perguruan tinggi sehingga untuk mempermudah dosen-dosen untuk ke kepala dan ke profesor. Kemudian berikutnya adalah rasio jumlah mahasiswa dan dosen, ini perlu diperhatikan
dan menurut kami Stifam selalu memperhatikan ini. Dari jumlah 1.700 tadinya Pak Prof, jumlah mahasiswa ini kalau untuk skala sekolah tinggi besar Bapak Ibu. Kita beri aplaus dulu untuk Stifam. Karena menurut kami yang 1.000 di atas 1.000 ini biasanya universitas, ini sekolah tinggi ini kan besar. Jadi artinya Stifam ini memiliki dedikasi dan prestasi dan inovasi yang sangat baik di mata masyarakat. Dan terus terang saya sampaikan Bapak Ibu, saya gunakan Stifam ini untuk saya bicara di depan perguruan tinggi lain. Karena satu-satunya yang saya lihat sekolah tinggi yang memiliki mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan tadi ada yang dari Malaysia. Jadi kelasnya universitas. Jadi makanya tadi saya mendorong di dalam pembicaraan di awal dari tempat ruang istirahat tadi saya sampaikan ini sudah tidak layak lagi menjadi sekolah tinggi. Kalau dari segi umur tadi sudah dikatakan oleh Prof mengatakan sudah 18 tahun. Kalau 18 tahun sudah di atas remaja. Jadi kalau saya katakan dalam ukuran perkawinan seorang perempuan itu adalah 19 tahun. Jadi kalau 19 tahun dia harus naik dari levelnya. Ya, tidak lagi gadis lagi, dia harus ke atas. Tidak lagi sekolah tinggi, seharusnya dia di institut atau menjadi universitas. Itu harapan kami untuk tahun depan. Tantangan ini, ya karena Bapak Ibu, kami sudah melihat ini Stifam ini sudah pantas. Dari manapun sudah pantas. Dan tadi sudah keinginan Pak Ketua yang menginginkan tahun tahun depan tahun ini sudah ada pasca sarjananya. Karena sudah ada syarat untuk pasca sarjana itu S2 itu 5 doktor. Saya rasa tahun ini bisa akan bekerja gitu. Jadi 60 tahun depan, tahun ini harus kejar. Selanjutnya persyaratan berikutnya adalah jumlah mahasiswa asing dan dosen asing. Nah, kalau mahasiswa asing menurut saya sudah ada tidak. Kalau dosen asing tidak usah lah, karena untuk apa dosen asing bagi kita karena cukup. Ya, tetapi syarat menurut saya mahasiswa asing itu perlu. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Prof dan juga oleh Pak Ketua Yayasan, kita sudah ada mahasiswa dari Malaysia. Nah, dan saya berharap tentunya ambillah mahasiswa itu bukan dari Malaysia saja, dari Vietnam dan segala macam. Artinya di sini prestasi Stifam ini tidak hanya dikenal oleh orang Sumatera Barat, bukan hanya orang Sumatera saja, bahkan bukan Indonesia, tapi sudah mencapai ke luar negeri. Yang kedua menurut kami adalah proses, yaitu proses 25% terdiri daripada pembelajaran daring. Ini sudah dilaksanakan oleh Stifam 3 tahun yang lalu, masa pasca COVID. Kemudian laporan Pedediki yang dilakukan di aplikasi Pedediki dan juga perubahan data bagi dosen yaitu di aplikasi sistem. Jadi aplikasi ini Bapak Ibu para orang tua wisudawan banyak pendidikannya, ada Pedediki, ada sister, macam-macam namanya. Kalau sister itu sistem informasi sumber daya terintegrasi dan itu kepentingannya adalah untuk dosen. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama baik antara PT dalam negeri dan luar negeri dan bahkan juga dengan kalangan industri. Dan saya yakin Stifam ini sudah melaksanakan ini. Nah, terbukti bahwa berimplementasi kepada akreditasi. Akreditasinya dengan jumlah 330 ya, hampir 350. Kalau sudah 351 itu berarti sudah unggul. Kita berharap tentunya hal ini bisa dilaksanakan oleh Stifam, bukan hal yang buruk menurut saya untuk bisa terlaksana di Stifam ini. Jadi saya berharap tentunya kami dan kita semua berharap Stifam akan lebih baik lagi ke depan. Kemudian akreditasi prodi dan institusi. Yang ketiga adalah output. Ini terdiri daripada pertama adalah kinerja mahasiswa. Tadi sudah disampaikan juga oleh Prof bahwa prestasi daripada para mahasiswa dan juga mungkin para alumni yang sekarang
di tingkat daerah dan juga di tingkat nasional. Kemudian karya dunia dosen yang terindeks bermutasi. Tadi juga disampaikan oleh Prof. Ketua bahwa saat ini perguruan tinggi Istiqlal sangat konsen untuk publikasi jurnal internasional bermutasi, terutama di Scopus, dan ini merupakan syarat khusus untuk pengajuan rektor kepala dan guru besar. Jadi kalau kita dari penyampaian dari Prof ini sangat konsen, tentu saya berharap peningkatannya lebih. Kalau memang konsen di situ, peningkatannya lebih. Nah, jadi kita berharap peningkatannya akan lebih sehingga akan berguna untuk keperluan kenaikan jabatan fungsional pada dosen. Kemudian prodi yang terakreditasi internasional. Akreditasi itu bukan hanya nasional saja Bapak Ibu, tetapi juga ada akreditasi internasional. Kalau sudah akreditasi internasional, Bapak Ibu sudah bisa untuk maju perguruan tinggi, sudah bisa maju kepada untuk menuju ke IS 100. Kemudian kategori yang keempat adalah outcome. Ini terdiri daripada kinerja dan inovasi perguruan tinggi. Yang kedua adalah karya ilmiah yang dipatenkan, serta perlu kami sampaikan Bapak Ibu, seluruh publikasinya, baik itu dalam prosedur atau buku, harus masuk ke web Sinta. Kalau tidak masuk ke web Sinta, Bapak Ibu beresiko Bapak Ibu untuk tidak bisa ke kepala dan guru besar. Ini saya sarankan supaya nanti ke depan Bapak Ibu bisa untuk memasukkannya ke dalam web Sinta. Kemudian publikasi pengabdian masyarakat. Yang berikutnya, lulusan perguruan tinggi yang memperoleh pekerjaan dalam kurun waktu 6 bulan setelah tamat. Tadi sudah disampaikan juga oleh Prof bahwa sejak awal ya lulusan daripada Stifam ini sudah banyak yang bekerja, bukan hanya bekerja di pabrik farmasi ya, tetapi sudah ada yang di bahkan tadi ada yang disebut dari ABRI juga. Dari ABRI, artinya memang kualitas daripada Stifam ini sangat diperhitungkan di tingkat kementerian dan juga tingkat kementerian. Dan kami berharap tentunya kepada alma mater, ya, alumni yang saat ini sekecil apapun kesalahan Anda, kesalahan Stifam kepada Anda, jangan dibunyikan, ya, jangan dibunyikan, karena Anda lah yang akan menyampaikan, yang akan mempromosikan daripada Stifam ini, alma mater Anda ini. Dan saya dengar dari kemarin tadi, dengan saya bincang-bincang dengan Pak Ketua Yayasan, kami dalam promosi lebih banyak dari mulut para alumni, bukan dari promosi dengan selebaran 11 dan selebaran itu kertas atau spanduk. Kami kurang di situ, tapi promosi dari para mahasiswa, para alumni. Artinya di sini kualitasnya tidak apa ya, tidak kayak talur istilahnya kalau bahasa Minang, tidak, tapi ini kenyataan, ya, kenyataan bahwa memang kualitas dari Stifam ini daripada dilihat dari kacamata para alumni-nya memang di atas rata-rata. Jadi kami harap tentunya kepada alumni yang sekarang sekecil apapun, tidak ada di dunia ini kita yang tidak salah. Tapi kalau kecil kita bisa besarkan, resikonya adalah kepada alma mater kita juga. Kemudian berikutnya adalah dosen yang memiliki hak atas kekayaan intelektual. Kemudian dosen yang telah memiliki sertifikasi. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa bulan April kemarin sudah terlaksana sesi pertama daripada Cerdos. Nah, setiap dosen wajib Cerdos, mau tidak mau. Nah, nanti, ini saya dengar aturan nanti akan keluar, jika seorang dosen tidak Cerdos dalam kurun waktu 5 tahun berturut tidak Cerdos, NDD-nya akan dikeluarkan. Ini tantangan juga ini. Tolong Bapak Ibu konsen ini untuk mengikuti sertifikasi dosen sehingga akan berujung kepada penilaian yang baik untuk akreditasi. Kemudian saat ini program daripada Mas Menteri kita yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini perlu juga kita tunjang di perguruan tinggi kita, terutama di Istiqlal. Bapak Ibu yang kami hormati,
Sejak didirikannya perguruan tinggi ini telah mengalami perkembangan yang sangat-sangat konsisten dan beragam. Terbukti perguruan yang telah mengembangkan sarana dan prasarana yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan tadi, dan beliau mengatakan di daerah Gunung Bailun ada sekitar 8.000 luas tanahnya dalam proses sekarang izin ya Pak Yayasan. Dan juga tadi sudah sampaikan bahwa di belakang kampus sekarang akan sedang jadi proses pembelian tanah juga. Jadi artinya di sini yayasan sangat concern sekali untuk pengembangan perguruan tinggi. Baik, kepada Bapak Ketua dari Bapak Wisudawan Pati, silakan. Terlebih dahulu kepada saudara dan wisudawati, silakan kembali ke tempat.